Suster yang mengobati Malik tadi memperhatikan kebingungannya. Suster itu kemudian mengetikkan sesuatu di ponselnya dan menunjukkannya pada Malik. Tidak apa-apa berbohong jika memang itu untuk kebaikan, agar mamanya tidak syok kalau anaknya sedang dioperasi. Malik melihat tulisan itu dan membacanya. Ia pun terdiam sejenak untuk berpikir sebelum menjawab Mama Anita itu. Iya, Mama tidak perlu khawatir. Aku akan menjaganya. Jawab Malik akhirnya dalam panggilan telepon itu. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik aja. Maaf, Mama mengganggu. Assalamualaikum. Iya, enggak kok. Waalaikumsalam. Lalu panggilan telepon terputus. Malik melihat ke arah suster yang terlihat sudah paruh baya itu dan tersenyum. Tidak lama setelah itu keluar dokter dari ruangan operasi. Siapa wali pasien ini? Tanya dokter itu. Saya, Dok. Saya suaminya. Jawab Malik kemudian mendekat pada dokter itu. Baiklah, operasinya lancar. Sekarang hanya menunggu proses penyembuhannya dan setelah kurang dari 2 bulan, bisa melakukan terapi agar kakinya bisa kembali ditekuk secara berkala. Mungkin setelah 3 atau 6 bulan ia baru bisa pulang. Terang dokter itu. Sial, 3-6 bulan terlalu lama. Gimana aku bisa mencegah keluarga kami untuk datang berkunjung? Benak Malik. Apa Bapak mendengarkan saya? Tanya dokter itu. Oh iya, Dok, saya sangat berterima kasih. Baik, sama-sama. Itu sudah menjadi tugas saya. Jadi sekarang tugas Bapak sebagai suami untuk mendampingi, menjaga dan mensupportnya. Jangan sampai ia kesal, marah dan stres. Jika itu terjadi, maka proses penyembuhan akan sulit. Karena mental yang sehat sangatlah penting bagi seseorang yang sedang sakit. Apalagi istri Bapak ini baru saja operasi setelah 2 kali kakinya patah. Ucap dokter menasehati Malik. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Dokter itu hanya tersenyum kemudian pergi meninggalkan Malik, begitu juga dengan suster yang mengobatinya tadi. Anita pun dibawa keluar dari ruangan operasi menuju ruangan pemulihan untuk masa penyembuhan. Malik mengikuti dari belakang dan ia melihat Anita istrinya masih dalam keadaan pingsan. Malik kini sedang tertidur seraya menjaga istrinya. Yuda yang mendengar bahwa operasi Anita sudah berhasil segera menuju ke ruangan itu dan ia pun melihat Malik yang berbaring di kasur yang memang disediakan rumah sakit untuk kerabat yang menginap. Yuda perlahan menggoyang-goyangkan lengan Malik bermaksud untuk membangunkannya. Lalu pria yang tidur itu pun terbangun. Begitu suami Anita itu melihat Yuda, bara api seolah-olah terlihat dari kedua bola matanya. Tenang, kamu jangan marah. Aku tidak akan melakukan apapun. Sebaiknya kamu pulang dan ganti bajumu. Aku akan menjaganya untukmu. Ucap Yuda. Malik berdiri dan mendorong Yuda hingga hampir terjatuh. Menjauh kamu dari istriku. Jangan kamu menjadi benaru dalam rumah tanggaku. Aku bisa mengurus diriku sendiri dan juga istriku tanpa perlu kau ancam seperti apa yang sebelumnya kamu ucapkan padaku. Celetuk Malik. Yuda hanya bisa menatap Malik dan Anita secara bergantian. Yuda memang tidak mempunyai hak apa-apa di sana. Ia dan Anita juga baru kenal. Mereka tidak ada hubungan apa-apa sama sekali yang bisa membuat Yuda bisa merawat wanita itu. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Begitu Yuda menghilang dari pandangan Malik, ia pun kembali tidur karena ia sangat lelah. Pria tampan itu ingin Anita istrinya melihat dirinya untuk pertama kali setelah ia sadar. Sikap Malik saat ini memang di luar dugaan, karena saat ini ia sedang bimbang. Malik pun mulai membantu merawat Anita seorang diri. Sesekali dibantu oleh pegawai kafenya ketika ia pulang untuk ganti pakaian. Lucy juga saat ini sedang berada di luar negeri sehingga tidak ada masalah yang terjadi selama Anita mengalami perawatan. Malik menyuapi istrinya makan. Ia juga selalu mengelap tubuh istrinya dengan air hangat agar tidak kotor. Dan ketika Anita harus berlatih berjalan, ia jugalah yang mendampinginya dalam langkah pertama wanita itu belajar berjalan. Pria itu juga rajin menemani Anita untuk rutin bertemu dengan dokter untuk latihan menekuk. Pernah sewaktu-waktu wanita itu merasa putus asa karena sulitnya untuk bisa menekuk kakinya. Saking sakitnya yang ia rasakan saat itu, tanpa sadar ia menggigit keras lengan suaminya hingga berdarah. Astagfirullah, maafkan aku kak, aku... Ucap wanita itu terhenti ketika jari telunjuk Malik menyentuh kedua bibirnya. Nanti juga luka ini sembuh. Ucap Malik. Tapi tetap aja kak, pasti sakit ya. Terlihat jelas di wajah Anita merasa khawatir dan cemas. Sebelum mencemaskan aku, kamu harus sembuh dulu. Ucap Malik. Anita tertegun untuk kesekian kalinya. Ia diam 1000 bahasa dan menatap kedua mata Malik bergantian. Ada rasa bingung, khawatir, takut dan senang bercampur aduk menjadi satu saat itu. Tapi wanita itu tetap harus was-was karena tidak tahu kapan Malik akan berubah seperti dulu lagi. Apa yang kau pikirkan? Tanya Malik melihat diamnya wanita itu. Kakak aneh. Benaknya. Tidak kak, nggak apa-apa.
Ayo kita ketemu dokter untuk latihan lekuk lagi. Jawab Anita. Ya udah ayo. Hari ini jangan menyerah dan putus asa seperti terakhir kali. Namanya juga kita kan lagi diberi cobaan. Ucap Malik. Lagi-lagi langkah kaki wanita itu terhenti karena apa yang baru saja terucap dari mulut suaminya. Anita melihat ke arah suaminya sehingga kini mereka saling memandang satu sama lain. Lalu wanita itu mengambil langkah berani dengan mendekati suaminya lalu memeluknya dengan erat. Anita penasaran apa yang akan terjadi jika ia melakukan hal itu pada suaminya. Dan tanpa diduga dan disangka-sangka Malik justru membalas pelukan erat wanita itu dengan penuh kasih. Ia mengelus punggung istrinya mencoba untuk menguatkannya. Bulir bening di kedua kelopak mata wanita cantik itu perlahan membuat bendungan yang penuh, hingga tumpah mengenai pipinya yang kemerah-merahan. Pria tampan itu melepaskan dirinya dari pelukan Anita dan melihat air mata wanita itu. Ia pun segera menghapus air mata istrinya dan kembali memeluknya. Kamu gak perlu khawatir. Kita akan segera pulang. Jadi kamu harus fokus untuk sembuh. Malik berusaha menenangkan istrinya itu. Dari kejauhan Yuda memperhatikan mereka. Ada rasa curiga di hatinya melihat perilaku baik Malik. Anita kini pasti senang karena suaminya telah berubah. Karena wanita itu terlalu naif sehingga ia tidak akan pernah curiga. Apa yang kamu lihat? Tanya Pras pada Yuda. Yuda menunjuk ke arah Malik dengan isyarat pada Pras agar tidak ada yang memperhatikan. Ada apa? Apa yang salah bagi suami istri untuk saling berpelukan? Tanya Pras heran. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi diam saja. Oh iya, bagaimana perkembangan pengobatan Anita? Ini sudah 3 bulan. Tanya Yuda yang selama ini meminta Pras untuk terus mengawasi Anita di rumah sakit diam-diam. Perkembangannya cukup baik. Sedikit lagi ia akan bisa ditekuk kakinya. Dan seperti yang kamu lihat, perbedaan antara kedua kakinya tidak ada lagi. Ia sudah bisa berdiri dengan normal dan rata. Tinggal kita menunggu hasil latihan ia untuk menekuk. Jawab Pras. Syukur Alhamdulillah jika benar seperti itu. Respon Yuda. Lalu mereka melihat kembali ke arah Malik dan Anita yang berjalan menuju ke ruang dokter ortopedi.